Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelumnya sudah dijelaskan apa itu pengertian dari moderasi dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai landasan historis dan landasan yang ada dalam moderasi Islam itu. Nah, Islam sebagai agama yang mempunyai risalah dalam bentuk kitab suci dan hadis itu harus kita kaji, harus dikaji dengan cara yang tepat. Ketika pengajian itu dengan cara yang tepat, maka kita akan bisa menerapkan sikap moderasi itu dengan baik pula. Nah, kebutuhan mengkaji Islam itu dengan tepat karena risalah Islam itu mempunyai nilai yang universal. Kebenarannya dan kebaikannya mampu menembus batas ruang dan waktu pada satu sisi. Risalah Islam yang mempunyai nilai universal atau menyeluruh tentang kebenaran dan kebaikannya itu mampu kita gunakan dengan baik untuk menerapkan sikap moderasi. Nah, pada sisi yang lain itu penerapan risalah kitab suci dan hadis akan berbenturan dengan batas kultur dan worldview dari masyarakat. Dengan batas kultur atau budaya di masyarakat, apalagi di negara kita ya, negara Indonesia itu mempunyai kultur yang bermacam-macam. Bahkan dalam satu daerah itu kulturnya sendiri sudah bermacam-macam. Nah, ini yang membuat Indonesia menarik perhatian orang-orang yang dari luar negeri ya, karena kita itu kulturnya yang berbeda-beda. Tetapi kita itu mampu bersatu dalam kultur yang berbeda. Nah, untuk itulah perlu adanya metodologi yang tepat dalam mengkaji Islam sebagai agama dan ilmu. Nah, ketika kita hanya tahu sekedar teksnya saja, tetapi kita tidak mengkaji dengan baik, itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Nah, untuk landasan yang pertama itu ada yang namanya landasan normatif. Apa sih landasan normatif itu? Landasan normatif itu berasal dari kata norm atau norma yang berarti acuan, ajaran, standar baik atau buruknya suatu perihal. Nah, normatif itu ada the original of the text of Islam. Jadi keaslian dari Islam itu sendiri. Selanjutnya ada penafsiran tentang bagaimana kita mengartikan suatu hal, tentang bagaimana kita menerjemahkan suatu teks, dan pengamalan kaum muslim. Jadi ketika kita sudah mengetahui secara teks, kita mengamalkan dengan ibadah kita, dengan perbuatan kita yang menerapkan nilai-nilai moderasi itu sendiri. Untuk moderasi atau wasat itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Bisa kita cari bareng-bareng ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua itu ada dalam Al-Baqarah juga ayat 238 dan Al-Maidah ayat 89, Al-Qalam ayat 26, Al-Adiyat ayat 4 sampai ayat ke-5. Nah, ini adalah beberapa landasan-landasan yang mengandung tentang unsur moderasi Islam. Metodologinya itu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan moderasi Islam, seperti yang tadi sudah disebutkan, ada beberapa ayat yang terkait ya, dan mengumpulkannya itu berdasarkan asbabun nuzul atau tentang bagaimana ayat itu diturunkan. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menemukan itu semua, kita menganalisiskan tentang ayat tadi. Karena kita tidak hanya perlu tahu apa artinya ayat tersebut, kita harus menganalisis dengan kita mempunyai seorang yang bisa dijadikan panutan. Nah, menganalisis isi teks ini perlu juga untuk mengambil kesimpulannya. Bagaimana kesimpulan dari teks ini? Apakah teks ini mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau hanya kita tahu tentang sejarahnya saja? Landasan historis atau secara sejarah itu berarti secara etimologi. Historis itu berarti peristiwa atau sejarah pada masa lampau tanpa mengaitkan dengan apa dan mengapa. Nah, dengan masa lampau itu berarti masa yang sudah kita lalui, masa lalu. Nah, secara terminologi itu berarti kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, tentang apa, siapa, kapan,
di mana dan dari peran masing-masing pelaku itu sendiri. Untuk landasan historis, pengertiannya secara konteks adalah peristiwa di mana kejadian yang benar-benar terjadi itu dan seluruhnya berkaitan dengan moderasi Islam. Jadi, secara kesimpulan bahwa landasan historis adalah landasan yang sudah terjadi di masa lampau dan tentang adanya orang atau subjek yang ada dalam moderasi itu sendiri. Tafsir tematik dari moderasi Islam ini kita bisa mengumpulkan peristiwa yang bertemakan penyelesaian problem. Ketika kita sudah menemukan problem yang terjadi dalam moderasi ini, kita bisa mengumpulkannya dengan kita menyelesaikan problem-problemnya tentang sebab dan akibat problem sendiri. Nah, untuk itu kita bisa mengaitkan peristiwa perspektif ini pada prinsip moderasi Islam. Selanjutnya kita bisa mengklasifikasikan peristiwa yang masuk moderasi atau bukan termasuk dalam moderasi ini. Nah, kita bisa menyaringnya dengan cara kita seperti tadi, cara-cara yang sudah diuraikan sebelumnya ya. Nah, untuk itu kita menganalisis kandungan-kandungan peristiwa itu dalam prinsip-prinsip moderasi yang terkandung. Nah, untuk prinsip-prinsip moderasi itu bisa dibahas untuk dalam bagian selanjutnya atau dalam bagian terakhir. Nah, ada beberapa contoh landasan historis dalam pendidikan moderasi Islam itu seperti pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, di mana hijrah itu sahabat Umar menyampaikan langsung kepada Rasulullah bahwa beliau tidak ikut hijrah Nabi Muhammad SAW, dan ketika itu ada proses musyawarah dalam perang Khandaq, dalam perang yang sekelilingnya itu dibuatkan parit ya. Nah, kebijakan Khalifah Umar bin Khattab itu pada saat kepemimpinannya itu dia menunda hukum potong tangan saat krisis ekonomi atau pada krisis paceklik ya. Nah, itu adanya juga batasan tugas pasukan Islam. Nah, landasan selanjutnya yang bisa menjadi acuan atau menjadi contoh adalah model dakwah Islam Wali Songo di Indonesia. Nah, model-model dakwah ini salah satunya adalah para Wali Songo itu mengakulturasikan budaya dengan agama. Jadi, para Wali Songo itu memadukan antara budaya Indonesia, budaya sekitar daerah kita dengan agama. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa kita hidup di mana globalisasi bisa masuk ke kita itu dengan berbagai hal ya. Bagaimana kita bisa menyaringnya dengan baik atau buruk itu tergantung subjeknya bagaimana. Nah, karena perbedaan ruang dan waktu serta perkembangan iptek yang meluas itu membuat solusi-solusi itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang. Nah, bisa kita sebut dengan ekstremisme. Nah, ekstremisme ini memiliki 3 bentuk. Yang pertama itu dari ucapan kasar seperti yang terlalu berlebihan, kebohongan, dan penyebaran dampak-dampak negatif lainnya yang bukan pujian, yang berlebihan. Nah, kedua itu ada dalam bentuk tindakan, baik dalam bentuk ibadah yang disertakan perasaan. Nah, baik dalam hal-hal lainnya. Untuk yang ketiga itu ada hati dan perasaan, baik dalam bentuk kepercayaan maupun emosi dan cinta. Emosi di sini berarti adalah perasaan kita terhadap menghadapi sesuatu. Nah, untuk melawan ekstremisme ini dapat kita teguhkan dalam moderasi Islam. Nah, menurut kitab Tafsir Al-Misbah ini menggariskan 7 poin. Nah, 7 poin ini yang pertama adalah pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan hadis Nabi. Pemahaman benar terhadap Al-Quran dan hadis Nabi secara kontekstual itu dengan memperhatikan makosid syariah, dan kedua ada
kerjasama dengan semua kalangan umat Islam dalam hal-hal yang disepakati dan bertoleransi dalam perbedaan ya, termasuk dengan norma non orang-orang non muslim. Dan yang ketiga adalah menghimpun dan mempertemukan ilmu dengan iman. Nah, serta kreativitas material dan keluhuran spiritual, kekuatan ekonomi, dan kekuatan moral. Dan yang keempat ada penekanan pada prinsip sosial kemanusiaan seperti keadilan, musyawarah, kebebasan, dan hak asasi manusia atau HAM. Nah, yang kelima itu bisa kita mengajak kepada pembaruan sesuai dengan tuntunan agama serta melakukan jihad bersama. Ketika kita sudah melakukan semua tersebut, ini bisa memberikan perhatian yang besar dalam membina persatuan dan kesatuan, bukan perbedaan dan perpecahan ya, serta pendekatan bukan penjauhan. Dan yang terakhir itu kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin semua peninggalan dan pemikiran lama antara logika para teolog, kerohanian pada sufi, dan keteladanan para pendahulu serta ketelitian pada para mukoha. Moderasi yang merupakan usaha kreativitas untuk mengembangkan suatu sikap keberagaman di tengah-tengah berbagai desakan beragama atau constraints itu seperti klaim kebenaran absolut dan subjektivitas ya, antara interpretasi literal dan penelitian yang arogan ajaran atas agama, juga antara radikalisme dan sekularisme. Nah, komitmen utama yang moderat beragama itu terhadap toleransi sebagai cara terbaik untuk menghadapi radikalisme agama atau yang bersifat ekstremisme yang mengancam kehidupan beragama itu sendiri, dan pada memeranginya itu mengimbasi kehidupan persatuan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, untuk memperhatikan sikap keberagaman dalam dinamika berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini itu Bapak Jokowi ya pada berbagai kesempatan mengajak tokoh-tokoh agama untuk menjadikan agama sebagai salah satu sumber nilai yang merawat kebinekaan. Nah, Bapak Presiden ini mengajak tokoh agama untuk beranggapan bahwa memberikan wawasan keagamaan yang lebih dalam dan lebih luas lagi kepada umat masing-masing. Nah, karena ekstremisme, radikalisme, dan sentimen-sentimen negara bercenderung pada bertumbuh ajaran-ajaran agama yang terdistorsi ini, tidak dapat disangkal bahwa agama menjadi roh utama bagi bangsa ini, sehingga para tokoh agama berperan paling penting dalam menjaga kemajuan sebagai kekayaan dan modal sosial di Indonesia. Negara kita ini Indonesia ya, dalam era demokrasi yang serba terbuka, demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang terbuka itu menimbulkan perbedaan pandangan dan kepentingan di antara warga negara yang sangat beragam. Nah, keberagaman itu dikelola sedemikian rupa sehingga sama aspirasi dapat tersalurkan sebagaimana mestinya. Dan dengan demikian, hanya dalam beragama, konstitusi kita menjamin kemerdekaan umat beragama dalam memeluk dan mengajarkan ajaran agama sesuai dengan kepercayaannya dan keyakinannya masing-masing.